Lumen nomor 11.842, 6 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Banyak Orang Mengikuti Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 23 dan 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari daerah Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah hari pertama setelah masa Natal, kita memasuki masa biasa. Pewartaan gereja dalam liturgi hari ini membawa kita pada saat yang menunjukkan berakhirnya sepak terjang Yohanes Pembaptis karena ia ditangkap oleh Herodes berkenaan dengan tegurannya kepada raja itu, sebab ia telah mengambil istri Filipus saudaranya menjadi permaisurinya. Mengetahui hal itu, Yesus menyingkir ke Galilea, yaitu daerah ia tumbuh dan dewasa di bawah asuhan kedua orang tuanya. Hari ini saya mengutipkan bagian dari pewartaan gereja hari ini untukmu. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari daerah Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Yesus yang sudah diperkenalkan oleh Yohanes baik kepada para muridnya dan orang banyak itu, mulai mencari sosok pengganti
sebab Yohanes telah dipenjara. Saudara-saudari terkasih, penginjil Matius menerangkan apa saja yang dilakukan oleh Yesus di daerah Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tindakan Yesus itu terdengar oleh mereka yang ada di sekitar Galilea, bahkan sampai ke Syria yang lumayan jauh dari tempat Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Sebelumnya, orang-orang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem dan Yudea, dan dari seberang sungai Yordan, juga membawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Mereka itu disembuhkan oleh Yesus. Jadi, tidaklah mengherankan kalau Yesus segera menjadi pusat perhatian orang-orang banyak itu, sepeninggal Yohanes Pembaptis yang ditangkap oleh Herodes. Maka orang banyak mengikuti dia. Untuk apa? Untuk mendengarkan ajarannya, untuk memperoleh kesembuhan atas segala penyakit mereka, untuk dibebaskan dari belenggu setan, untuk dibebaskan dari penderitaan mereka. Yesus mereka yakini dapat melepaskan mereka dari segala persoalan yang sedang mereka hadapi. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dikatakan oleh Yohanes kepada semua orang, bahwa Yesus harus semakin besar dan ia harus semakin kecil. Ia akhirnya dilupakan oleh orang banyak itu, sebab dia sendiri telah ditangkap dan dipenjara oleh Herodes. Yesus yang diwartakan oleh Yohanes kepada semua orang mulai menarik minat banyak orang. Bukan karena pewartaan Yohanes, tetapi karena Yesus lebih besar daripadanya, bahwa ia patut didengarkan. Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia, katanya kepada mereka. Di mata Yohanes, Yesus adalah sosok mulia yang telah ada sebelum dia dilahirkan. Dia adalah utusan Allah. Membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak pantas. Namun demikian, Yesus menjelaskan bahwa disitulah letak kemuliaan seorang Yohanes yang tidak mementingkan dirinya, melainkan kepentingan Allah. Yesus berkata, tidak ada seorang yang dilahirkan oleh wanita yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes telah selesai dengan tugasnya. Ia sudah membawa orang banyak untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka dapat mengenal dia secara langsung dan lebih dekat. Mereka bisa mendengarkan pengajarannya dan bersentuhan dengan Yesus secara langsung.
mereka dapat melihat dan mengalami kuasa Allah dalam diri Yesus yang membebaskan mereka dari kuasa setan, menyembuhkan mereka dari segala penyakit dan penderitaan mereka. Itulah sebabnya mereka mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Saudara-saudari terkasih, hari ini dikabarkan kepada orang-orang di Galilea 2000 tahun yang lalu bahwa telah hadir di antara mereka terang, yaitu Yesus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sibulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri, yang dinaungi maut, telah terbit terang. Yesaya bab 8 ayat 23, 9 ayat 1. Hari ini dikabarkan kepada kita bahwa inilah saatnya untuk menetapkan diri dan membuat keputusan untuk mengikuti Yesus seperti orang banyak itu. Kita memang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus karena percaya kepadanya, menerima dia sebagai juru selamat, dan kita telah dibaptis. Apakah kita sudah mengikuti Yesus dalam arti yang sebenar-benarnya? Apakah karena KTP kita Kristen atau Katolik? Seberapa sering kita mencari Yesus yang mengajar kita melalui firman-Nya yang terdapat dalam Alkitab, khususnya Injil? Apakah kita juga sudah datang kepadanya dan mengandalkan Dia di saat kita mengalami berbagai persoalan hidup? Apakah kita sudah minta kepadanya dalam doa-doa kita agar dibebaskan dari kuasa kegelapan dan disembuhkan dari penyakit dan masalah kita? Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku masih ingat untuk meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Putramu telah menjadi sosok idola baru sepeninggal Yohanes. Ia mewartakan Injil Kerajaan Allah agar kami mendengarkan Dia dan bertobat. Bantulah kami mendengarkan firman-Nya, sebab Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.